kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu pada hari ini. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 perwakilan dari BPAGI ingin mewawancarai Bapak mengenai teknik ataupun proses dari penerimaan mahasiswa baru di IKIP PGRI Pontianak di era normal baru ini, Pak. Nah, langsung saja, Pak. Yang pertama, bagaimanakah dampak PMB atau penerimaan mahasiswa baru di IKIP PGRI Pontianak akibat pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali ya, terima kasih pada hari ini. Ya. Langsung saja ya. Dampak dari COVID ini bukan saja untuk IKIP PGRI PTS IKIP PGRI Pontianak saja, tetapi bagi kampus-kampus lain yang ada di Kalimantan Barat pada khususnya ya, dan di Indonesia ini pada umumnya itu sangat berdampak signifikan sekali terhadap COVID ini gitu. Jadi salah satu alasannya ya karena ekonomi dan juga karena virus. Jadi beberapa mahasiswa atau calon mahasiswa itu tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk langsung ke kampus untuk mendaftar dan lain sebagainya. Itu sangat berdampak sekali ya, baik itu kampus IKIP ya, maupun kampus-kampus yang lainnya. Nah, dari dampak tersebut, bagaimanakah sistem penerimaan mahasiswa baru di IKIP PGRI Pontianak, Pak? Kita tetap sama ya. Sistem kita ada beberapa yang kita rubah ya. Dari awal kita memang ada beberapa jalur yang kita terapkan di sini, ada jalur reguler ya, maupun tes online, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, jalur PGRI ya, jalur Pemda, dan jalur undangan juga ada ya. Nah, ini yang terbaru ini adalah jalur KIP kuliah. Jadi kita di sini memang mendapatkan bantuan ataupun dapat jatah dari Kemendikbud ya sebesar 200 mahasiswa, yang dimana setiap program studi pendidikan baik itu pendidikan sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, ada 10 program studi yang berakreditasi B itu mendapatkan jatah per prodi itu adalah 20 ya, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi dari jalur-jalur tersebut seperti jalur mandiri ya. Jalur mandiri sebenarnya dia ada tes. Tetapi oleh karena Covid ini ya, kita tetap ada tes, tetapi dia tesnya menggunakan tes online. Ya, bisa diakses ketika mereka sudah mendaftar dengan membayar biaya pendaftaran, maka dia langsung login kepada tes online itu ya, akan mendapatkan token untuk masuk ke link jalur mandiri itu menggunakan tes online. Nah, setelah itu ketika mereka dinyatakan lulus, maka mereka ya, harus untuk langsung mendaftar ulang dengan biaya yang dirincikan ya. Setiap masing-masing program studi itu berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Berarti dalam penerimaan mahasiswa baru ini mereka kan melakukan tes, Pak. Nah, tes ini berarti bisa dari rumah online ya, Pak ya? Ya, bisa. Berarti tidak perlu ke kampus lagi, Pak? Tidak perlu ke kampus lagi ya. Seperti itu saya katakan, kalau tes mandiri ya, mandiri mereka mendaftar ya, mereka mendaftar dan mereka mengisi di laman web spmb.ikip.pgri.ptk.ac.id. Nah, setelah itu mereka mengisi datanya, terus mereka membayar token saya katakan tadi ya, mendaftar dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Terus habis itu mereka masukkan data di token tersebut untuk tes online. Nah, tetapi berbeda dengan jalur yang lainnya. Kalau jalur PGRI tidak jalur prestasi ya, mereka tidak perlu lagi. Nah, berarti ada 2 jalur, Pak? Ya, mohon maaf, kalau tes prestasi non akademik itu prestasi non akademik ya sama tadi, ada pendaftaran. Sebenarnya semuanya ada pendaftaran, tetapi yang tidak itu ya adalah jalur undangan
ya, di mana kita setiap sekolah ya data tersebut kita dapatkan dari observasi pada bulan 1 ya, di mana tim dosen melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan mendapatkan data tersebut. Data tersebut diinput oleh database dan mereka mendapatkan jalur undangan dengan cara ditelepon oleh tim cyber IKIP PGRI Pontianak ya. Nah, keunggulan dari jalur undangan ini, siswa tidak perlu membayar uang pendaftaran, bebas. Ada 3 keunggulan yang didapatkan dari siswa tersebut, calon mahasiswa tersebut. Di mana jalur undangan ya, yang pertama mereka tidak mereka bebas dari biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Yang kedua, mereka bebas dari biaya bebas dari tes masuk, mereka tidak perlu pakai tes lagi. Yang ketiga, mereka mendapatkan potongan sebesar 10% dari total biaya daftar ulang tersebut. Itu keunggulan dari jalur undangan. Berbeda dari jalur PGRI, mereka mendapatkan potongan sebesar 25% dari total biaya pendaftaran pertama. Ya, karena kita menghargai guru-guru di Kalimantan ini pada khususnya ya, dengan memberikan suatu apresiasi kepada guru, anak-anak guru untuk menjadi guru yang mengikuti generasi orang tuanya, ya maka kita memberikan potongan sebesar 25%. Berhubung Bapak di sini panitia dari PMB IKIP PGRI Pontianak, nah saya ingin bertanya, menurut Bapak sendiri nih, apakah ada kelebihan dan kelemahan dalam proses PMB ini di era normal baru ini Pak di kampus? Kita ada kelebihan dan ada kekurangan juga ya. Seperti contoh ya, kita di sini memang sulit sekali ya ketika kita mau sosialisasi lagi ya ke sekolah-sekolah. Kenapa? Di sekolah ya tidak ada diperkenankan adanya pertemuan lagi, mereka juga online semua, dan mau tidak mau juga kita harus menggunakan online juga, sistem online juga. Ketika kita mau promosi, kita mau menyebarkan informasi ya, kita menggunakan secara online dengan cara ya kita menyebarkan berita. Nah, terakhir ini ya, kita kemarin membuat suatu video ya dengan mengundang artis lokal ya seperti Kamilonte ya, Makmun ya kan, siapa lagi, si Ali Akbar, itu kita undang. Bagaimana kita memberikan suatu promosi yang menarik ya, karena kan yang lagi viral kan memang yang mereka yang dengan konten di YouTube-nya itu gitu loh. Kita memberikan daya tariknya. Nah, kekurangannya ya itu ya, ketika kita promosi menggunakan di status WA maupun Facebook ya, kita tidak bisa menjangkau secara langsung kepada target kita, yaitu siswa. Kenapa ya? Ketika masing-masing di pertemanan di Facebook ya kan, tidak semua ataupun calon siswa itu kan tidak masuk ya, tidak berteman lah gitu ya, jadi otomatis mereka tidak bisa melihat. Tetapi ya kelebihannya itu kita menggunakan YouTube ya, kita menggunakan YouTube otomatis siapapun bisa meng-share dan bisa membagikan itu ya kan, terus bisa melihat bagaimana konten, bagaimana IKIP PGRI Pontianak ini. Karena sejauh ini kita ketahui memang ya IKIP PGRI Pontianak itu banyak yang belum paham, belum tahu ya bagaimana gedungnya, bagaimana proses perkuliahannya gitu loh. Nah, dengan adanya usaha seperti begitu ya yang dilakukan oleh IKIP PGRI Pontianak ya, kita berusaha bagaimana untuk memberikan suatu daya tarik kepada calon mahasiswa baru ini. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak ke depannya Pak untuk penerimaan mahasiswa baru ini? Apalagi menyangkut apalagi dengan adanya COVID-19 ini kan. Harapan saya ya pada tahun ini ya, semoga virus ini ya, COVID ini ya segera lari lah, segera hilang dan lenyap lah ya kan. Karena sangat mengganggu sekali ya terhadap baik itu proses perkuliahan maupun ya proses penerimaan mahasiswa baru ini. Ya, jadi ini sangat berdampak sekali, saya katakan yang tadi ya, sangat berdampak sekali terhadap
penerimaan masa baru ini ya, COVID ini. Harapan saya ya agar segera kembali normal ya, walaupun sekarang sudah new normal ya, tetapi kita di perkuliahan ini masih tidak dibolehkan lagi, masih tidak dibolehkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa juga menentang peraturan pemerintah, walaupun dulu kita awalnya akan masuk ya kan perkuliahan, tetapi ketika berita itu sudah disebar, tahu-taunya muncul peraturan daerah bahwa masih melarang untuk adanya perkumpulan ataupun menggunakan media ya tatap muka ya. Makanya kita sekarang menggunakan media online kuliahannya. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Informasinya sangat bermanfaat buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.